Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat ayam ternak, kembali lagi di channel kita. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan ternaknya makin cuan ya, makin sehat, lancar semua. Amin ya robbal alamin. Oke, buat kalian yang sedang memulai usaha ternak ayam kampung, memang ternak ayam kampung itu sering dianggap mudah teman-teman ya, dan minim resiko karena modalnya kecil ya, perawatannya santai. Tapi tunggu dulu nih ya, di balik prospeknya yang menjanjikan ya, ada beberapa resiko yang wajib banget kalian tahu dan kalian antisipasi teman-teman ya. Karena kalau salah langkah bukannya untung, tapi malah bisa-bisa modalnya amblas teman-teman ya. Mari kita bongkar satu persatu apa saja sih resikonya ya. Resiko yang pertama teman-teman ya, ini biasanya resiko produksi ya. Ini berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan pertumbuhan ayam kita teman-teman. Seringkali peternak pemula itu kesulitan mendapatkan DOC ya, atau bibit anak ayam yang benar-benar berkualitas ya. Karena kualitas bibit yang buruk ya, ditambah dengan manajemen brooding ya, masa awal pemeliharaan yang salah, ini bisa menyebabkan mortalitas alias kematian yang sangat tinggi teman-teman ya. Nah, di fase ini resiko kematian itu bisa mencapai 10% ya. Nah, kemudian di poin yang kedua, memang ayam kampung itu mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat teman-teman ya, tapi bukan berarti kebal penyakit ya. Serangan penyakit seperti flu burung dan penyakit-penyakit lainnya ya, itu kapan saja bisa datang teman-teman, apalagi saat perubahan cuaca yang ekstrim ya. Nah, ini kerugiannya ya, itu bisa-bisa ayam mati mendadak ya, biaya pengobatan yang membengkak, dan pertumbuhannya itu bisa terhambat teman-teman. Nah, selain itu poin yang ketiga ya, berbeda dengan ayam ras ya, pertumbuhan ayam kampung ya ini cenderung lebih lambat. Nah, ini artinya apa? Artinya masa panen lebih panjang teman-teman ya. Jika kita tidak cermat dalam manajemen pakan dan waktu, biaya operasional kalian bisa menjadi lebih besar daripada hasil panennya teman. Nah, otomatis ini akan membuat kita rugi di waktu dan modalnya. Baik, nah untuk solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, kalian harus memilih supplier DOC yang terpercaya teman-teman ya. Terapkan jadwal vaksinasi yang ketat ya, harus menjaga kebersihan kandang, berikan pakan yang seimbang ya. Ini akan mencegah yang lebih baik ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati teman-teman. Kemudian yang kedua, resikonya itu yang sering jadi biang kerok ya, biang kerok kegagalan ya, itu biaya dan pakannya ya. Karena komponen biaya terbesar dalam beternak itu adalah pakan teman-teman, bisa mencapai 60-70% dari total biaya produksi ya. Sayangnya harga pakan ini sangat fluktuatif teman-teman ya, sangat tinggi ya, dan cenderung terus meningkat teman. Jika harga pakan naik ini sementara harga jual ayam tidak ikut naik ya, otomatis margin kita, keuntungannya kita akan tergerus habis ya. Ini tidak balik modal teman-teman ya. Nah, antisipasinya bagaimana ya? Kalian harus jangan 100% bergantung pada pakan pabrikan teman-teman ya. Kita itu harus kreatif mencari pakan alternatif yang harganya murah ya, tapi mempunyai nutrisi yang tinggi ya. Kayak apa? Kayak memanfaatkan limbah pertanian ya, buat pakan fermentasi, dan pakan-pakan lainnya itu bisa kita manfaatkan ya. Kita harus sekreatif mungkin untuk mengganti pakan dari pabrikan teman-teman ya. Di poin berikutnya, untuk solusinya selain pakan, biaya lain seperti listrik ya, vitamin, obat-obatan ya, bahkan gaji kalian itu harus diperhitungkan ya. Karena dari kecerobohan manajemen kalian itu bisa membuat biaya perawatan kalian bisa membengkak teman-teman ya. Selain itu ya, kunci dari
kita ternak itu sukses itu bukan cuma pandai melihara teman-teman, tapi juga pandai berhitung ya. Kalian harus melakukan analisis usaha itu secara berkala teman-teman ya. Hitung dari harga pokok penjualan ya, itu akan mengetahui ya apakah usahanya untung atau rugi teman-teman ya. Nah, kemudian resiko yang sering diabaikan ya, itu ketergantungan pada pengepul ya atau fluktuasi harga jual teman-teman. Karena mayoritas peternak itu mengandalkan pengepul atau tengkulak ya. Masalahnya ini para tengkulak ini sering memberikan harga yang murah ini dan menekan para peternak teman-teman ya. Kita jadi tidak punya nilai tawar ini ya. Belum lagi harga jual ayam kampung itu bisa tiba-tiba turun di momen-momen tertentu. Nah, itu lucunya teman-teman ya. Banyak-banyak tengkulak gitu ya. Nah, solusinya itu jangan hanya ke tengkulak teman-teman ya. Coba kalian bisa membangun jaringan langsung ke konsumen langsung ya, seperti rumah makan, catering ya, atau langsung jual ke ibu-ibu rumah tangga itu nggak apa-apa. Kalau bisa menggunakan media-media sosial ya sebagai promosi ya, agar pasarnya itu lebih luas lagi teman-teman ya. Selain itu bisa saja itu kalian tidak laku ya, atau kelebihan pasokan ya, karena ayam kampung itu punya umur panen yang panjang teman ya. Jika saat panen tiba-tiba permintaan pasar sedang lesu ya, kita harus menahan ayam di kandang ya. Artinya kita harus menanggung lagi nih biaya pakan ekstra. Nah, yang pastinya akan menggerus keuntungan. Waktunya jual malah disimpan terus di kandang ya, otomatis kalian harus memberikan pakan terus-menerus teman-teman ya. Oleh karena itu pelajari tren pasar ya, dan sesuaikan siklus produksi dengan permintaannya teman-teman. Misalnya jelang hari raya ini biasanya permintaan akan tinggi teman-teman. Nah, itu tadi ya untuk resiko besar kalian dalam mau memulai usaha ternak ayam kampung, dari resiko produksi, biaya pakan, dan pemasarannya. Intinya apa? Intinya keberhasilan ternak ayam kampung itu terletak pada manajemen yang tepat teman-teman ya. Selain itu juga harus disiplin ya. Jangan pernah kalian menganggap remeh hal-hal yang kecil teman-teman. Kalau kalian sudah tahu resiko ini ya, sekarang kalian sudah selangkah lebih maju dari peternak yang lain ya. Nah, ini tantangan para peternak teman-teman ya. Mungkin itu dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.